Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini adalah sebuah contoh yang dinamakan dengan Front Water City, ya, di mana kotanya itu mengedepankan sungainya menjadi di depan pemukiman, bukan di belakang pemukiman. Selama ini kan banyak yang terjadi di Aceh, itu banyak sungai itu dibelakangkan sehingga dijadikan sebagai tempat pembuangan dan sebagainya. Nah, sementara di Malaka mungkin juga awalnya juga demikian, tapi kemudian mereka mengubah konsep daripada sungai itu menjadi Front Water City, ya, di mana rumah-rumah masyarakat yang belakangi sungai pada awalnya diubah menjadi pertokoan, ya, sehingga menjadi tempat wisatawan. Sementara sungai-sungainya juga dijadikan sebagai tempat wisata, ya, cruiser seperti di Turki. Tapi di Turki kan lebih besar sungainya, ya, lautannya lebih besar sehingga kita bisa melihat Hagia Sophia dan lain sebagainya. Di Malaka juga demikian, mereka membuat kita bisa menyaksikan Gedung Merah misalnya, kemudian perkampungan Melayu dan lain sebagainya. Sementara di Aceh kita juga bisa memanfaatkan ini, ya, sepanjang Kurung Aceh, juga di daerah Kurung Daroy dan sebagainya. Dan ini pernah dibuat oleh Bapak Kemal Arif yang saya baca di bukunya itu mengenai trail dengan memanfaatkan Kurung Aceh ini. Tapi mungkin selama ini kita belum serius untuk menyediakan misalnya transportasi botnya yang sesuai dengan kondisi jembatan yang ada di Kurung Aceh, ya. Kemudian juga belum dibuat secara lebih spesifik. Memang ada, kita lihat di masa Pak Aminullah itu membuat di bantaran sungai Kurung Daroy, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini adalah sebuah contoh yang dinamakan dengan Front Water City, ya, di mana kotanya itu mengedepankan sungainya menjadi di depan pemukiman, bukan di belakang pemukiman. Selama ini kan banyak yang terjadi di Aceh, itu banyak sungai itu dibelakangkan sehingga dijadikan